Shalom, perkenalkan nama saya Lasario Sentrikolongka, mahasiswa Teologi Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado. NIM 250402013. Di saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teologi Aurelius Agustinus sebagai pemenuhan tugas akhir semester dari mata kuliah Studi Tematis Teologi Historis dengan dosen pengampu Dr. Marde Christian Stanley Mawikere, STH, SSI, MTH. Di saat ini kita masuk dalam pembahasan yang pertama kita akan membahas konteks historis Pelagianisme dan Donatisme. Pelagianisme pada masa para bapak gereja, pengaruh filsafat Yunani, khususnya dualisme dari Plato, turut membentuk cara berpikir teologis dalam gereja. Dualisme ini cenderung memisahkan secara tajam antara yang rohani dan yang jasmani, sehingga dalam praktiknya sebagian pengajaran gereja mulai bergeser dari pemahaman Alkitabiah yang utuh tentang keselamatan. Akibatnya muncul pendekatan yang keliru dalam menghadapi dosa, seperti legalisme, sakramentalisme, dan asketisme. Nah, pendekatan ini menekankan usaha manusia melalui ketaatan hukum, ritual keagamaan, atau penyangkalan diri secara ekstrim. Tetapi pada saat yang sama mulai menjauh dari pemahaman pengudusan yang berakar pada karya penebusan Kristus. Dalam perkembangan selanjutnya, doktrin pengudusan dan aspek-aspek lain dalam soteriologi semakin mengalami distorsi, terutama dengan munculnya ajaran dari Pelagius, yakni seorang teolog asal Inggris yang meninggal sekitar tahun 419. Pelagius mengajarkan bahwa keselamatan pada dasarnya ditentukan oleh perbuatan manusia. Ia menolak bahwa manusia memiliki natur dosa yang diwarisi, dan sebaliknya menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan penuh untuk memilih yang baik tanpa bergantung pada anugerah Allah secara mutlak. Pandangan ini kemudian memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan teologi gereja, khususnya dalam tradisi gereja Katolik, di mana keselamatan sering dipahami dalam kerangka kerjasama antara anugerah Allah dan usaha manusia. Dalam praktiknya, hal ini dapat terlihat dalam penekanan pada perbuatan baik, partisipasi dalam sakramen, dan disiplin rohani sebagai bagian penting dalam proses keselamatan. Nah, dengan demikian, kombinasi antara pengaruh filsafat dualistik dan ajaran Pelagianisme telah berkontribusi pada pergeseran pemahaman tentang pengudusan dari yang semula berpusat pada karya Kristus menjadi lebih menekankan usaha dan kemampuan manusia. Hal inilah yang kemudian dikritik dan dikoreksi oleh para reformator pada masa reformasi yang berusaha mengembalikan pemahaman keselamatan sepenuhnya kepada anugerah Allah di dalam Kristus. Selanjutnya, Donatisme.
Kelompok Donatis adalah sebuah gerakan dalam kekristenan awal yang muncul di Afrika Utara pada abad keempat, khususnya di wilayah Kartago. Setelah masa penganiayaan hebat di bawah Kaisar Dioklesianus. Pada masa itu, banyak orang Kristen dipaksa untuk menyerahkan kitab suci atau menyangkal iman mereka. Sebagian tetap setia, tetapi sebagian lain menyerah demi menyelamatkan diri. Setelah penganiayaan berakhir, timbul perdebatan serius di dalam gereja mengenai apakah orang-orang yang pernah jatuh dalam iman tersebut masih dapat diterima kembali, terutama jika mereka adalah pemimpin gereja. Dari situ muncul kelompok yang kemudian dikenal sebagai Donatis, yang mengambil sikap sangat tegas. Mereka percaya bahwa gereja harus terdiri hanya dari orang-orang yang benar-benar murni dan setia. Bagi mereka, seorang pemimpin gereja yang pernah menyangkal iman tidak lagi layak melayani, dan semua sakramen yang dilayangkan oleh orang seperti itu dianggap tidak sah. Sikap keras ini menyebabkan perpecahan besar dalam gereja, karena kelompok lain tidak setuju dengan standar kemurnian yang begitu mutlak. Gerakan ini berkaitan erat dengan tokoh seperti Donatus Magnus yang kemudian menjadi simbol dan pemimpin utama Donatisme. Meskipun akar gerakannya sudah muncul sebelumnya melalui tokoh seperti Donatus of Case Nigrae, konflik awalnya sendiri dipicu oleh penolakan terhadap seorang uskup Kartago bernama Caecilianus yang dianggap tidak sah karena ditabiskan oleh seorang yang dituduh pernah jatuh dalam iman saat penganiayaan. Di tengah konflik ini, Agustinus dari Hippo tampil sebagai tokoh yang menentang Donatisme. Ia menegaskan bahwa gereja di dunia ini tidak mungkin sepenuhnya murni karena terdiri dari manusia yang berdosa, dan bahwa keabsahan sakramen tidak bergantung pada kesucian pribadi pelayanannya, melainkan pada kuasa Tuhan. Perdebatan ini berlangsung lama dan bahkan menimbulkan kekerasan hingga akhirnya pemerintah Romawi turun tangan untuk memaksa persatuan. Dengan demikian, kelompok Donatis adalah orang-orang Kristen yang menuntut kemurnian mutlak dalam gereja dan menolak kompromi terhadap mereka yang pernah jatuh dalam iman. Dan gerakan ini dimulai dari konflik setelah penganiayaan, serta dipimpin terutama oleh Donatus sebagai tokoh utamanya. Di saat ini kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu doktrin dosa asal, anugerah, dan predestinasi. Agustinus memandang bahwa manusia sejak awal sudah berada dalam kondisi rusak karena dosa, yang sering disebut sebagai dosa asal. Artinya sejak kejatuhan manusia, natur manusia tidak lagi netral atau baik, tetapi sudah condong kepada dosa. Karena itu, manusia tidak punya kemampuan dari dirinya sendiri untuk hidup benar di hadapan Allah atau mencapai keselamatan. Kerusakan total manusia akibat dosa. Dari kondisi itu, Agustinus menekankan pentingnya anugerah bagi dia
anugerah bukan sekedar bantuan tambahan, tetapi sesuatu yang mutlak diperlukan. Allah sendiri yang harus bertindak secara supranatural di dalam manusia untuk mengubah hidupnya. Pengudusan iman dan kehidupan baru tidak berasal dari usaha manusia, melainkan dari karya Allah yang masuk ke dalam diri manusia dan mengubahnya dari dalam. Jadi manusia tidak memulai keselamatan, justru Allah yang lebih dulu bekerja melalui anugerahnya. Lalu dari cara berpikir ini muncul juga konsep predestinasi. Agustinus percaya bahwa Allah dalam kedaulatannya telah menentukan siapa yang akan diselamatkan. Pilihan ini tidak didasarkan pada perbuatan atau usaha manusia, tetapi sepenuhnya berasal dari kehendak dan anugerah Allah. Dalam dokumen ini juga dijelaskan bahwa pemikiran ini kemudian sangat memengaruhi teologi reformat yang melihat predestinasi sebagai bagian awal dari seluruh proses keselamatan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu konsep gereja dan Civitas Dei. Konsep gereja dan Civitas Dei dalam pemikiran Aurelius Agustinus sebenarnya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya lahir dari cara pandangnya tentang sejarah manusia dan keselamatan. Agustinus melihat dunia ini terdiri dari dua kota atau dua komunitas rohani yang ia jelaskan dalam karya terkenalnya De Civitas Dei. Yang pertama adalah Civitas Dei atau kota Allah, yaitu komunitas orang-orang yang hidup berdasarkan kasih kepada Allah. Yang kemudian kedua adalah Civitas Terrena atau kota dunia, yaitu mereka yang hidup berdasarkan kasih kepada diri sendiri, bahkan sampai mengabaikan Allah. Yang menarik bagi Agustinus, kedua kota ini tidak dipisahkan secara fisik. Mereka bercampur dalam sejarah dunia. Jadi orang-orang yang termasuk Civitas Dei masih hidup di dunia yang sama dengan Civitas Terrena. Perbedaannya bukan pada tempat, tetapi pada arah hati dan kasih. Nah, disinilah konsep gereja masuk. Gereja menurut Agustinus adalah tanda nyata dari Civitas Dei di dunia. Tentu belum sepenuhnya identik dengannya. Artinya, gereja yang kelihatan institusi organisasi berisi campuran. Ada orang yang sungguh milik Allah, tetapi ada juga yang hanya secara lahiriah menjadi bagian gereja. Jadi gereja di dunia ini adalah gambaran sementara dari Civitas Dei, belum bentuk akhirnya. Agustinus menekankan bahwa Civitas Dei yang sejati akan dinyatakan secara sempurna pada akhir zaman, ketika Allah memisahkan dengan jelas antara yang benar dan yang tidak. Pada saat itu barulah gereja dalam arti sejati benar-benar murni tanpa campuran. Pemikiran ini juga muncul sebagai respon terhadap krisis besar seperti jatuhnya Sect of Rome. Baik orang waktu itu mengira bahwa runtuhnya Roma berarti runtuhnya kekuasaan Allah. Tetapi Agustinus menjelaskan bahwa kerajaan dunia bisa jatuh. Karena itu bagian dari Civitas Terrena, sedangkan Civitas Dei tidak bergantung pada kekuasaan politik manapun dan bersifat kekal. Jadi kalau diringkas secara lebih mendalam, gereja adalah manifestasi historis dari Civitas Dei, tetapi belum identik sepenuhnya dengannya.
Civitas Dei adalah realitas rohani yang kekal, sedangkan gereja di dunia masih dalam proses, masih bercampur dan masih berjalan menuju kepenuhannya di akhir zaman. Kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu evaluasi pengaruh Agustinus dalam teologi barat. Pengaruh Aurelius Agustinus dalam teologi barat sangat besar, bahkan bisa dibilang hampir semua perkembangan teologi barat setelahnya, baik Katolik maupun Protestan, berdialog dengan pemikirannya, entah itu mengikuti atau mengkritiknya. Salah satu pengaruh paling mendasar terlihat dalam doktrin dosa dan keselamatan. Agustinus merumuskan secara kuat konsep dosa asal atau original sin, terutama dalam perdebatan melawan Pelagius. Ia menegaskan bahwa manusia sejak lahir sudah berada dalam kondisi berdosa dan tidak mampu menyelamatkan diri tanpa anugerah Allah. Dari sini lahir penekanan besar dalam teologi barat bahwa keselamatan sepenuhnya tergantung pada rahmat atau grace, bukan usaha manusia. Pemikiran ini kemudian sangat memengaruhi tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther dan John Calvin. Luther misalnya mengambil garis Agustinus tentang ketidakmampuan manusia dan pentingnya kasih karunia yang kemudian berkembang menjadi doktrin pembenaran oleh iman. Calvin bahkan lebih sistematis mengembangkan ide-ide Agustinus tentang predestinasi, bahwa Allah sudah menentukan keselamatan manusia. Di sisi lain, dalam tradisi Katolik, pemikiran Augustinus juga sangat berpengaruh, tetapi dikembangkan secara lebih seimbang oleh tokoh seperti Thomas Aquinas. Aquinas tetap menerima pentingnya rahmat, tetapi memberi ruang lebih besar bagi peran kehendak bebas manusia dalam bekerja sama dengan rahmat itu. Jadi di sini terlihat bahwa Augustinus menjadi titik awal diskusi besar tentang relasi antara rahmat dan kehendak bebas. Pengaruh lainnya terlihat dalam konsep gereja dan sejarah. Melalui gagasan Civitas Dei, dalam De Civitate Dei, Agustinus membentuk cara pandang teologi barat tentang hubungan antara gereja dan dunia. Ia menegaskan bahwa kerajaan Allah tidak identik dengan negara atau kekuasaan politik. Ini menjadi dasar penting bagi pemisahan atau setidaknya perbedaan antara otoritas gereja dan negara dalam sejarah barat. Selain itu, Augustinus juga memberi kontribusi besar dalam teologi tentang Tritunggal. Melalui karyanya De Trinitate, ia mencoba menjelaskan misteri Tritunggal dengan pendekatan psikologis, menggunakan analogi seperti ingatan, pengertian, dan kehendak dalam diri manusia. Pendekatan ini sangat memengaruhi cara Barat memahami Allah secara lebih filosofis dan reflektif. Tidak kalah penting juga, Augustinus membentuk metode berteologi di Barat. Ia mengubahkan iman Kristen dengan filsafat, khususnya dari Plato, melalui Neoplatoisme. Dari sini lahir tradisi bahwa teologi bukan hanya soal iman, tetapi juga refleksi rasional yang mendalam. Jadi secara keseluruhan, pengaruh Augustinus dalam teologi Barat mencakup cara memahami dosa, keselamatan, rahmat, gereja, sejarah, Tritunggal, bahkan metode berpikir teologis itu sendiri. Hampir semua perdebatan besar dalam teologi Barat tentang predestinasi, kehendak bebas, atau hubungan gereja dan negara
jejaknya bisa ditelusuri kembali ke pemikirannya. Kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu relevansi bagi teologi sistematis dan etika Kristen kontemporer. Pemikiran Aurelius Augustinus masih sangat relevan bagi teologi sistematis dan etika Kristen masa kini. Doktrin dosa asal dan anugerah menegaskan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah melalui Kristus. Pemahaman ini tetap menjadi dasar penting dalam pembahasan tentang keselamatan manusia dan anugerah dalam teologi Kristen. Dalam etika Kristen, konsep ordo amoris atau tata kasih mengajarkan bahwa akar dosa adalah kasih yang salah arah, yaitu lebih mengasihi diri sendiri, harta atau kekuasaan daripada Allah. Prinsip ini relevan untuk menanggapi persoalan modern seperti korupsi, materialisme, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, melalui konsep Civitas Dei, Augustinus menegaskan bahwa gereja dipanggil menjadi saksi kerajaan Allah di tengah masyarakat dengan menghadirkan keadilan, kasih, dan damai tanpa bergantung pada kekuasaan politik. Sekian presentasi materi saya. Tuhan memberkati. Shalom.